harmoni, terus orang-orang dengan karakteristik yang santai, yang tenang, yang sejuk. Nah ini karakteristik yang tipikal steadiness seperti itu. Nah, kuadran yang berikutnya compliance dan steadiness. Ini anak-anak yang biasanya itu tenang, stabil, terus tidak polos ya, santai, tidak banyak bicara. Betul. Tidak banyak omong. Betul seperti itu. Nah, kalau di karakteristik steadiness ini sebetulnya kalau berdasarkan riset dari beberapa lembaga di DISC sendiri, tipikal steadiness ini yang paling banyak mendominasi di dunia sebetulnya, Mbak Ika, sebetulnya. Oh gitu, steadiness justru paling banyak di dunia ya? Betul. Jadi anak atau orang dengan karakteristik steadiness itu yang dia itu ingin kecepatannya stabil, pace-nya itu yang stabil. Dia nggak ingin terlalu tinggi seperti dominance, tapi nggak ingin terlalu lama seperti compliance. Jadi dia itu sangat mengharapkan security-nya yang tinggi. Jadi anak-anak yang harmoni, terus orang-orang dengan karakteristik yang santai, yang tenang, yang sejuk. Nah ini karakteristik yang tipikal steadiness seperti itu. Jadi Kalau compliance tuh Kak, beda berarti ya? Kalau compliance tuh lebih pasif lagi justru, atau gimana tuh? Bedanya gini sih, ketika kita bicara masalah karakteristik compliance itu adalah anak yang teratur, terstruktur, cermat, perfeksionis. Nah ini bedanya steadiness dengan compliance. Kalau steadiness ya udah, misalkan dikasih tugas nih sama gurunya, ya udah ayo dikerjakan seperti itu. Nah tapi kalau compliance itu mereka akan mengikuti aturan dengan tertib. Nah ketika misalkan nih tugasnya A, B, C, D. Nah, dia ada satu tugas yang keselit. Nah, dia akan cemasnya luar biasa seperti itu. Karena apa? Orang-orang anak-anak dengan karakteristik compliance itu sangat fokus pada hal-hal yang detail, sangat menganalisa, bahkan kalau bisa dikatakan anak-anak compliance itu cukup overthinking biasanya. Dia itu berpikir, menganalisa seperti itu. Jadi banyak mikir lah ya. Betul banyak mikir. Makanya sebetulnya takut sama resiko ya Kak ya. Takut dengan resiko ya anak-anak compliance itu biasanya. Cukup menghindari resiko. Makanya dia berusaha sebisa mungkin untuk tertib, untuk teratur, untuk terencana, untuk terorganisir. Nah, itu anak-anak dengan karakteristik compliance seperti itu. Ini juga dibuktikan dari dalam beberapa penelitian juga kan, memang ini terkait dengan seperti apa sih faktor struktur sistem saraf mereka di otaknya seperti itu. Itu sih yang dari DISC. Nah, kita lanjut Mbak Ika yang lebih detail. Bisa? Udah kelihatan? Oke. Baik. Nah, ini karakteristik dominance yang tadi saya katakan ini. Sebentar, saya ada pertanyaan. Saya jawab dulu, baiknya nggak apa ya? Sebelum kita lanjut ya. Boleh. Ya, jadi silakan Kak. Baik. Kan ada pertanyaan, kalau kita mau tes anak kita, apakah tes sama seperti dewasa? Karena saya ingin kalau karyawan saya menggunakan tes DISC. Betul. Jadi berbeda sih, karena memang inventorinya pasti berbeda. Karena kan
ketika dengan anak itu kita ada dua inventory. Kalau untuk yang di EC itu inventory yang pertama itu memang berupa pertanyaan yang nanti anak-anak akan jawab. Kita akan berikan beberapa pertanyaan ke mereka seperti itu. Terus kita coba untuk melakukan analisa di situ. Nah, kalau untuk yang karyawan kan karena mereka dewasa, tinggal kita kasih inventory berupa tes tulis aja. Nah, mereka akan mengerjakan. Tapi kalau untuk anak-anak ini agak sedikit berbeda. Modelnya hampir sama karena kan struktur di ESCND kan ada beberapa grafik. Tapi kalau untuk anak-anak kita karena pemahaman mereka akan kosakata belum terlalu tinggi, apalagi untuk anak usia 6 sampai 8 tahun yang memang vocabulary-nya apa kosakatanya belum tinggi. Nah, kita pantau biasanya itu di situ seperti itu. Kalau yang usia 10 tahun ke atas biasanya mereka cukup paham dengan inventory questionnaire yang kita berikan, akhirnya mereka bisa memahami. Tapi kalau untuk anak-anak usia 6 sampai 8 kita gali mereka. Kita ajak mereka bicara seperti itu. Ada dua biasanya inventory-nya, untuk orang tua, satu lagi untuk anak, seperti itu. Berarti beda ya Kak ya. Oh, itu pertanyaan dari Karya nih. Karya berarti betul. DSC dewasa sama anak beda Kak. Jangan dipakai buat tes anak, dipakai buat nentuin karyawan Kak, jangan. Betul. Kalau untuk karyawan berbeda sendiri. Karena kan gini kan, kalau untuk anak beda ya Kak ya. Betul. Kalau untuk anak tujuannya itu adalah yang pertama bagaimana kita melakukan proses komunikasi yang efektif. Itu yang pertama kan, tujuan untuk anak. Kemudian kalau untuk yang tujuan kedua adalah bagaimana kita membantu anak melakukan proses behaviornya atau perilakunya sesuai dengan karakteristiknya itu. Nah, kalau untuk karyawan kan nanti ada pemetaan, kemudian cocoknya seperti apa. Nah, secara tujuannya kan memang berbeda seperti itu. Jadi memang lanjut Kak, ini berbeda seperti itu. Baik. Ini kan ada pertanyaan. Sambil lanjut slide-nya dulu ya Kak, baru nanti kita jawab pertanyaannya setelah selesai. Baik. Nah, ini tadi karakteristik yang dominance. Jadi seperti yang saya sampaikan, karena dominance itu adalah bahasanya itu dia itu tanda kutip si pengatur. Kenapa si pengatur? Karena anak-anak dengan karakteristik dominance dia itu punya ego yang tinggi. Sebetulnya ego yang tinggi positifnya apa sih? Ketika kita lihat, ego tinggi itu berarti dia itu punya keinginan yang keras. Berarti dia itu punya suatu prinsip. Berarti dia itu punya sasaran yang jelas. Nah, ini sebetulnya yang poin plusnya orang-orang dominance. Jadi dia itu aktif, semuanya serba cepat, fokusnya pada tugas-tugasnya, suka tantangan, kompetitif, lugas, orientasinya pada hasil, cepat mengambil keputusan. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang dengan anak dengan karakteristik dominance biasanya itu ketika dia tidak sesuai dengan orang tuanya, dia akan protes. Mama nggak benar tuh, salah itu. Seperti itu. Mama ini enggak nih, seperti itu. Jadi dia itu anaknya akhirnya apa? Akhirnya sering berantem. Biasanya ketika kita punya anak dominan itu nggak cukup dengan hanya tarik ulur aja tuh, seperti itu. Karena kalau hanya tarik ulur biasanya sering berantem. Karena apa? Bisa jadi tadi menghadapi anak-anak dengan karakteristik dominan, kita harus cari tahu celahnya apa, seperti itu. Jadi gini, orang dominan itu argumentatif, mendominasi, tanda kutip agak sedikit ego dan arogan. Itu kan karakteristiknya. Nah, berarti apa? Berarti kita ketika berkomunikasi di situ saya berikan gimana sih cara berkomunikasinya. Nah, berkomunikasi sama anak dominance,
jangan menggunakan perasaan, jangan melibatkan perasaan sebetulnya. Karena biasanya jangan pakai perasaan. Ini pertanyaan sama juga nih, kayak ada pertanyaan juga tuh yang tadi nanya tuh. Jadi anaknya DISC Kak. Kemudian saya suka tarik ulur aja kalau lagi berantem. Ada tips-tipsnya. Nah, ini tipsnya nih pas nih langsung dijelasin. Betul. Jadi kalau menghadapi anak yang dominan, jadi gampang kok mengenal anak-anak dominan itu, kemauan dia kuat. Kalau A ya A, nggak bisa mau kita rayu jadi B, dia A, seperti itu. Terus dia itu orientasinya pada hasil. Maksudnya gini, misalkan kita minta sesuatu, dia pasti akan, aku dapat apa? Kalau aku ngerjainnya aku dapat apa? Nah itu kan ada hasilnya. Jadi dia itu tidak bisa jadi bukan anak yang kayak influence, tolong deh diambil hatinya, bukan. Dia itu lebih lebih menggunakan rasionalitasnya dia ya. Kalau aku melakukan A, maka aku memperoleh B. Aku melakukan C, aku dapat D. Nah itu jadi hitung-hitungan lah bahasanya lah, seperti itu. Nah jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita punya anak dengan karakteristik dominans ini? Yang pertama, ketika kita bicara, paling penting itu langsung pada permasalahannya. Jangankan kita sebagai orang tua itu kadang-kala muter tuh kalau ngomong ya, muter kemana-kemana. Nah, kalau dengan anak-anak dominan itu langsung aja duduk poin, seperti itu. Terus kalau yang kedua, ketika dia ada tugas, beri aja kepercayaan. Ya udah, Mam percaya kamu bisa dengan caramu selesai ya. Nah, seperti itu aja, seperti itu. Jadi ketika kita terus-menerus mengingatkan, ketika kita terus-menerus tolong dong seperti apa, nah dia bukan tipikal anak yang bisa diajak bicara seperti itu. Oke, lanjut Kak, yang influence Kak. Anak-anak dengan karakteristik influence itu kan mengalir, santai, ya udahlah nanti lah, gampang menunda lah. Salah satu kelemahan anak-anak influence itu adalah dia itu sering menunda.